Heboh, perubahan identitas atlet voli nasional yang juga anggota TNI Angkatan Darat Aprilia Santini Manganang dari perempuan menjadi laki-laki dengan nama barunya Aprilio Perkasa Manganang. Perubahan itu menyusul ketetapan Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 19 Maret 2021. Seperti apa Manganang menyambut ketetapan pengadilan tersebut? Benarkah ketetapan tersebut membuat Manganang menemukan jati diri sebenarnya yang ia cari selama 28 tahun hidupnya? Benarkah selama itu Manganang menderita lantaran selalu dibuli oleh orang-orang terkait kondisinya sebagai perempuan namun berpenampilan seperti laki-laki? Apa efek negatif yang dialami Manganang dengan kondisinya itu? Seperti apa kisah suka duka Manganang yang kini dipanggil Lanang oleh orang tua angkatnya sejak meniti karir sebagai pemain voli hingga lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Atlet voli nasional yang juga anggota TNI Angkatan Darat yang sebelumnya dikenal sebagai sosok perempuan bernama Aprilia Santini Manganang kini memasuki fase baru dalam kehidupannya. Hal itu menyusul ketetapan Pengadilan Negeri Tondano Minahasa Sulawesi Utara pada tanggal 19 Maret 2021 yang digelar secara virtual dan menetapkan Manganang berjenis kelamin laki-laki serta menyandang nama baru Aprilio Perkasa Manganang. Aprilio pun menyambut keputusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut dengan tangis haru dan juga bahagia. Sebab keputusan seperti itulah yang diharapkan dan diimpikan dalam hidupnya. Perubahan itu tidak terlepas dari besarnya dukungan Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa dan ibu yang mengangkat Manganang sebagai anak angkat mereka dengan panggilan baru yaitu Lanang dengan makna yang dalam. Dua orang ahli adalah bahwa pemohon ada kelainan di alat kelamin dengan istilah kedokteran hipospadias sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki. Dan dengan nama pemohon yang sebelumnya Aprilia Santini Manganang diganti dengan Aprilio Perkasa Manganang. Dengan demikian, atau ada yang mau disampaikan, Aprilio? Terima kasih, ya. Terima kasih. Semoga ini awal yang baik buat saya ke depannya. Awalnya baru, karena ini yang saya tunggu selama ini. Iya. Akhirnya itu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bisa lewati ini semua. Dan itu berkat Bapak, Kasat, dan Ibu Eti dan para dokter yang membantu saya dan memberikan dukungan. Dan saya bersyukur banget saya bisa lewati ini. Sidang ini kan memang sesuatu yang kita kejar. Karena apa? Karena memang setelah pemeriksaan medis lengkap itu menemukan bahwa Lanang, nama panggilan istri saya yang buat, Lanang ini laki-laki, hanya genitalia eksternalnya yang tidak sempurna yang disebut hipospadias tadi. Maka kita harus mendorong corrective surgery. Pertama sudah, nanti yang kedua, tapi selanjutnya kan harus diikuti dengan administrasi kependudukan. Dia harus menjadi laki-laki, namanya pun dirubah.
Nah, jadi kita serahkan surat permohonan ke Pengadilan Negeri Tondano di Minahasa di Sulawesi Utara, dan di luar dugaan. Jadi walaupun kami memang berharap putusan seperti tadi, tapi yang di luar dugaan adalah kecepatannya. Karena dari masuknya surat permohonan sampai dengan dijadwalkan sidang kurang dari seminggu. Sidangnya pun one day service, jadi 1 hari dan bahkan mungkin belum 1 hari tadi ya, sudah diputus juga. Jadi kami berterima kasih. Kalau nama Aprilio Perkasa Manganang itu suami saya, itu atas permintaan Lanang dan kedua orang tuanya. Kalau saya memberi nama panggilan dia. Nah, kenapa saya kasih nama Lanang? Karena sebagai seorang ibu tentu saya ingin memberi nama yang terbaik untuk anak saya, yang saya memberikannya dengan penuh doa dan penuh cinta kasih. Saya berharap semoga Lanang ke depannya nanti menjadi laki-laki sejati yang perkasa, sesuai nama itu. Sebelum persidangan tersebut digelar, Lanang juga menjalani pemeriksaan medis pertamanya pada tanggal 3 Februari 2021. Hal itu pun dilakukan lantaran pihak dokter TNI Angkatan Darat menemukan adanya kejanggalan pada kondisi fisik Lanang. Sehingga Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa dan pejabat TNI lainnya memanggil Lanang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto. Proses pemeriksaan tersebut disusul dengan proses operasi pada bagian kelaminnya oleh dokter spesialis bedah RSPAD dan akan menjalani operasi lanjutan 4 bulan mendatang. Ya, Aprilio itu kan menderita apa yang kita sebut hipospadia, ya, karena dia parah, jadi perlu 2 tahap. Jadi saluran kencing yang sudah kita buat tuh dari bawah kantong kemaluan menuju ke pangkal dan nanti tahap kedua dari pangkal ke ujung dari sendiri. Yaitu dia kan sebelumnya datang ke Bapak ya, ke Bapak Kasat, kemudian kita mendapat perintah untuk periksanya, jadi Aprilio didatangkan ke RSPAD untuk kita periksa waktu itu. Nah, disitulah dimulainya. Dia keluhannya memang kan dia merasa ragu-ragu dengan jenis kelamin yang sekarang gitu. Dia merasa perasaan dia kok seperti laki-laki gitu. Tapi dia selama ini taunya memang diperlakukan oleh keluarga dan lingkungannya perempuan. Tapi dia ada rasa sepertinya saya nih, nah itu ragu ya. Jangan saya ini laki-laki atau gimana gitu. Dia waktu itu ke Bapak Kasat menghadap dan kemudian saya memeriksanya di RSPAD. Dia kan direkrut di voli ya, pemain voli itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya orang yang sungguh-sungguh berprestasi ya, berlatih sungguh-sungguh sehingga dia punya prestasi. Artinya dia bukan orang yang malas atau apa gitu ya, dia dalam disiplin bersungguh-sungguh sehingga dia bisa mencapai prestasi tertentu walaupun mungkin dia secara akademis atau kecerdasan tidak terlalu luar biasa ya, biasa aja lah gitu, tapi dia punya keteguhan, punya disiplin, punya kemauan berlatih, itu yang membuatnya dia punya prestasi. Resmi menjadi laki-laki dengan menyandang nama baru Aprilio Perkasa Manganang. Seperti apa curahan hati Lanang pasca resmi menjadi pria tulen? Benarkah ia telah menemukan jati dirinya sebagai laki-laki? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Rizky Alatas. Semuanya jangan lupa nonton Intens Investigasi karena tayang sehari 2 kali. Jadi pokoknya wajib nonton, oke? Ditetapkan menjadi laki-laki melalui sidang virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara. Inilah curahan hati atlet voli nasional yang menyandang nama baru Aprilio Perkasa Manganang tentang jati dirinya. Manganang atau dengan sapaan barunya Lanang mengakui bahwa penetapan status barunya sebagai laki-laki adalah momen yang sangat ia tunggu-tunggu selama 28 tahun ia hidup. Lantaran
jati diri yang sesungguhnya adalah seorang pria. Rupanya selama 28 tahun, Lanang hidup dalam keraguan soal statusnya sendiri. Keraguan itu pun ia rasakan pada orang lain saat ia memperkenalkan diri sebagai perempuan. Dan kini, Lanang membuka lembaran hidup baru dengan penuh kebahagiaan. Semuanya tidak terlepas dari peran orang tua angkatnya, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa dan Ibu, para dokter di RSPAD, juga para petinggi di TNI Angkatan Darat. Bahagia banget, itu kayak sesuatu yang saya tunggu selama 28 tahun, terus kayak ini kado terindah buat saya. Karena ini mungkin nggak bisa saya lupain. Ya mungkin kalau saya tidak ketemu sama bapak sama ibu, saya nggak tahu hidup saya seperti apa. Tapi saya memberanikan diri untuk menceritakan kehidupan saya, dan puji Tuhan bapak sama ibu membukakan jalan itu. Lanang ini orang yang sangat pendiam, pemalu, dan manja sebetulnya. Nah, dia selama 28 tahun itu tidak punya teman. Dia selalu menutupi bebannya sendirian, dia tutupi bebannya itu dengan senyumannya gitu. Nah, dia menyampaikan ke saya bahwa baru kepada bapak dan ibu lah dia bisa bercerita tentang penderitaannya selama ini. Dan meskipun Lanang bukan anak kandung saya, tapi saya menyayanginya seperti anak saya sendiri, karena meskipun waktunya tidak banyak, tetapi dia menceritakan semua dari cerita dari dia lahir sampai ke hari-hari ini gitu, yang membuat saya jadi seperti terbawa ke suasana itu. Wah, kalau saya melihatnya ini pengorbanan, nggak ada lain but pengorbanan. Ini sesuatu yang mungkin hanya dia yang bisa cerita. Karena apa? Ya, begitu kita lihat dia, nggak usah pakaian ini ya, dan disebut sebagai wanita, kan kita pasti minimal bertanya dalam hati kan, kok kayak laki ya, nah, kan gitu. Jadi saya bisa bayangkan selama hidupnya ini selalu dipertanyakan, apakah pertanyaan ini terucap oleh orang lain, terucap apa adanya, atau terucap halus sama aja, atau dari pandangan saja kan juga kadang-kadang kita terasa kan, pandangan ke kita ini seperti mempertanyakan gitu kan kelihatan. Ya itulah. Keputusan Pengadilan Negeri Tondano bisa dibilang momen titik balik hidup Lanang. Bagaimana tidak, 28 tahun ia hidup dengan beban soal jenis kelaminnya yang ketika itu ia sendiri pun meragukannya. Belum lagi, begitu banyak cobaan yang ia alami karena sering dibully sebagai perempuan yang memiliki kondisi fisik yang kekar, seperti seorang pria tulen. Hingga akhirnya membuat Lanang selama 10 tahun membatasi dirinya untuk bergaul dan tidak memiliki banyak teman. Orang mungkin lihat dengan prestasi saya, tapi kalau dipikir perjalanan saya sangat berat. Saya mengalami banyak cobaan, terus banyak pembulian, terus saya diperlakukan yang nggak seharusnya. Jadi kayak sedih lah, tapi karena Tuhan memberikan saya kelebihan, saya harus tersenyum. Jadi saya menutup itu dengan selalu tersenyum. Padahal kalau dibilang hati terluka. Frustasi pasti banyak, kayak saya langsung kayak minder. Saya membatasi. Saya tidak punya begitu banyak teman karena saya lebih memilih untuk sendiri dibandingkan. Karena buat saya lebih suka gitu, karena dengan lingkungan udah kebiasaan mungkin dengan karena nggak tahu ya dengan perjalanan kayak gini kayak udah. Curahan hati Aprilio Perkasa Manganang pasca ditetapkan sebagai laki-laki oleh Pengadilan Negeri Tondano. Lalu, seperti apa suka duka Aprilio memulai karirnya sebagai atlet voli nasional hingga diterima sebagai anggota TNI Angkatan Darat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kebahagiaan Aprilio Perkasa Manganang pasca ditetapkan sebagai laki-laki menjadi momen titik balik dalam kehidupannya setelah 28 tahun menyandang jenis kelamin perempuan. Lanang mengungkap bahwa kondisi penampilannya ketika itu sebagai perempuan ditambah latar belakang keluarganya yang tergolong berekonomi lemah, membuat hidupnya sejak kecil penuh kekurangan. Tapi dari kondisi itulah, Lanang pun belajar untuk hidup mandiri. Ketika orang tuanya tak sanggup membiayainya kuliah, Lanang pun memulai karir di cabang olahraga voli mengikuti jejak kakaknya sejak tahun 2009. Dari situlah, Lanang bisa mendapatkan uang untuk bisa membahagiakan orang tuanya. Saya berkarir itu 2009 saya berkarir. Lulus SMA saya udah berkarir di voli. 2010 pertama ikut liga tapi dipermasalahin. Pernah dengar kan? Sempat dengar ya, permasalahin. Itu juga jatuh bangun. Akhirnya mulai ngerasa hidup itu mulai ngerasa enak 2005 sampai sekarang, puji Tuhan sampai sekarang. Karena terutama saya pengen membahagiakan orang tua. Saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba saya bisa jadi atlet. Karena saya dari dulu, saya lihat perjuangan orang tua itu untuk bahagia mengsekolah saya sampai saya gede. Terus akhirnya pada saat udah lulus SMA, mereka datang dan mereka ya ngomong kalau kayaknya untuk kuliah itu kayaknya mereka udah nggak kuat lagi. Akhirnya saya mencari yang bisa membahagiakan mereka dan membahagiakan aku juga. Akhirnya saya terjun di bola voli. Ya, saya hidup dari biaya voli semua. Sampai bisa ngajak orang tua jalan-jalan, segala macam. Apa yang nggak pernah mereka dapat, makanya mereka bisa rasain sendiri. Selain berprestasi di olahraga voli, karirnya pun kian menanjak ketika ia lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat pada tahun 2017. Lanang mengaku sempat dibuat repot ketika menjalani pelantikan menjadi anggota TNI Angkatan Darat karena diharuskan untuk berdandan sebagai perempuan, di mana ia harus memakai rok lengkap dengan sepatu high heels setinggi 5 cm. Meski berat menjalaninya, namun hal tersebut adalah aturan selama pelantikan. Maka Lanang pun harus mematuhinya. Tapi semua kisah itu adalah masa lalu Lanang. Dan kisah barunya sebagai pria tulen kini disongsongnya mengisi lembaran baru ke depan. Sekarang aku juga Angkatan Darat. Saya baru lulus 2017 kemarin dan sekarang dinasnya di Kodam Merdeka. Jadi puji Tuhan lah udah dapat kerja. Akhirnya biarpun udah dapat kerja tapi ya tapi masih banyak lah orang bertanya sampai sekarang. Walaupun kamu pernah berdandan dan pakai rok pakai high heels 55 cm? Iya, kok tahu ya? Iya, pernah sih waktu pelantikan. Itu pelantikan. Cuman kan udah kewajiban, ya saya mengikuti aja. Itu agak berat juga sih. Iya kan? Dari postur yang gagah, yang maco, tiba-tiba disuruh berdandan itu wah. Tapi ya ikuti aja gimana peraturannya. Bedanya kalau waktu saya berada di lingkungan wanita, apa-apa kan udah disediain. Kayak bertanding, kayak mau ngurus berkas-berkas, kayak pokoknya yang seharusnya laki-laki ya, karena saya waktu itu diperlakukan seperti wanita ya, saya hanya terima yang sudah ada. Jadi kalau sekarang mungkin ya saya belajar gimana saya bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan, terutama nanti kalau punya keluarga, terus kayak ya semuanya mungkin lah, banyak yang saya harus pelajari. Harapan saya sama dengan suami saya berharap Lanang menjadi laki-laki sejati yang perkasa dalam body maupun mindnya. Dan mungkin ini momen yang terindah buat saya pengen awali hidup saya dengan baru, saya buka lembaran hidup baru
Yang mana nih? Yang mana? Laki-laki murid mana? Maaf ya Bu ya. Ya Allah, ya Allah. Oh. Mungkin banyak yang ke depan saya harus belajar. Karena mungkin ini transisi buat saya. Saya pengen jadi seorang laki-laki yang sejati dan bisa bertanggung jawab. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.